Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara. Shalom. Damai sejahtera untuk kita semua. Warta Jemaat Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024 akan kami wartakan sebagai berikut. Kami segenap Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir pada hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu Advent keempat. Nah, untuk petugasnya akan kami bacakan. Untuk petugas kolektan dari tim SPKP 6 yaitu Ibu Maria Rahayu dan Ibu Indri serta Ibu Sarini. Kami akan bacakan agenda Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 GKJTU Jemaat Bendosari. Yang pertama, ibadah Natal dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Wangsi dan Majelis Jemaat. Dalam ibadah ini ada persembahan mirunggan Perjamuan Kudus. Dan untuk amplop persembahan mirunggan ini dapat diambil di meja amplop. Dalam ibadah Natal dan Perjamuan Kudus, petugas kolektan itu dari tim SPKA 2, yaitu Dek Dela, Dek Renata, dan Dek Ela. Tolong Bapak Ibu dapat mempersiapkan putri-putrinya. Kemudian song leader oleh saudari Jantik dan saudari Lia serta saudari Mada. Musik keyboardnya oleh Penatua Yosua Ivan Pradana. Penerima tamu pada ibadah Natal dan Perjamuan Kudus, tim penerima tamu 8, yaitu Ibu Jumiati Krisyanto, Ibu Nana Sabto, dan Saudari Ria Ogiarti. Agenda yang kedua, perayaan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agris Mujiono. Beliau adalah Ketua Sinode di KJTU. Dan untuk ibadah pagi ditiadakan dan diganti ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru pada agenda ini. Adapun pada ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru, petugas kolektan disiapkan dari tim SPKPR 4, yaitu Saudara Krisno, Saudari Ria Ogiarti, dan Saudari Dea Natalia. Sedangkan song leader oleh tim song leader 3, yaitu Ibu Sri Wigati, Ibu Marjuki, dan Saudara Cornelius Gideon. Musik keyboard oleh Saudari Mada. Penerima tamu, tim tamu 9, yaitu Bapak Abba Winadi, Bapak Karmanto, dan Bapak Setiaki. Multimedia dan sound, Saudara Herli dan Saudara David Bimo. Sedangkan untuk Facebook online, yaitu Bapak Krisyanto. Mohon kehadiran dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat dan tamu, dan kami mengundang semuanya untuk hadir. Tuhan memberkati. Kemudian warta yang kedua akan dilayani pemberkatan pernikahan kudus atas diri Saudara Ade Buyung Prakoso, putra Bapak Arif Wahyu Hidayat dan Ibu Dewi Kurniawati, dengan Saudari Dewi Saraswati, putri Bapak Sabto Kristiono dan Ibu Kristiana Sri Marganingsih. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Desember 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di gedung gereja GKJTU Bendosari, dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Wangsi dan Majelis Jemaat. Bagi warga jemaat yang ingin hadir, kami mengundang untuk hadir dan menjadi saksi dalam pernikahan ini.
Kami persilakan untuk datang mendukung ibadah pemberkatan suci. Keluarga Bapak Sabto Kristiono juga mengundang warga jemaat untuk hadir dalam ibadah piston malam pengantin yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Desember pukul 17 atau 5 sore bertempat di kediaman Bapak Sabto Kristiono. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Mahatama Banteng Soekarno. Mohon kehadiran dari warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang ketiga, ibadah Natal bersama umat Kristiani Salatiga akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 pukul 4 pagi atau pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat lapangan Pancasila Salatiga. Pembicara oleh Romo Brian Jonathan Laluyan, MSR. Bagi warga jemaat yang ingin dan rindu untuk hadir dalam ibadah ini, segera untuk membawa lilin dan alas untuk duduk. Warta yang keempat, warta yang terakhir ini menjadi pengumuman sekaligus juga menjadi berita sukacita. Panitia Natal melalui tim Gali Dana Natal pada hari ini melaksanakan penjualan kalender GKJTU Jemaat Bendosari untuk kalender tahun 2025 sudah diterbitkan. Oleh karena itu kalender ini terdiri dari 6 lembar dengan penampilan beberapa foto jemaat, ya, kegiatan-kegiatan jemaat maupun program gereja. Nah, kami harapkan melalui penjualan kalender ini dapat membantu dan menopang anggaran dana Natal 2024 ini sehingga dan juga tahun baru 2025 sehingga cukup untuk merayakan segala sesuatunya. Setelah warga jemaat yang akan membeli kalender dilayani setelah ibadah selesai di ruang belakang atau samping konsistori dengan harga kalender ini habisnya 1 tahun, harganya 25.000 minimal, jadi boleh lebih. Ini 25.000 dan untuk pembayaran dapat secara langsung maupun dicatat dulu namanya, nanti menyusul bayarnya, tidak apa-apa. Tapi jangan membayarnya tahun 2026. Kami berharap bulan Januari sudah dibayar lunas. Demikian yang dapat kami informasikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dan mendukung segala sesuatunya untuk kegiatan kita bersama. Baik, Ibu, Bapak, dan Saudara, demikian warta jemaat Minggu 22 Desember 2024. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah hari Advent keempat, kita saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kami letakkan hati dan pikiran kami dalam tubuh kami. Kami hendak memulai dan masuk dalam ibadah. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Advent keempat menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami dapat merayakan ibadah-ibadah kami di Natal yang akan datang. Berkati setiap petugas yang melaksanakan pada ibadah hari ini. Semuanya dapat mendukung agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan dari mulai sampai selesainya ibadah ini, Tuhan hadir memberkati kami semua. Roh-Mu yang kudus menolong dan melengkapi kami, agar firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persilahkan Roh-Mu yang kudus menyertai dan memberkati kami. Haleluya. Amin. Kita mulai masuk dalam ibadah. Silakan kita masuk dalam liturgi yang sudah disediakan. Timbalan pangibadah. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, wekdal sakmangke enggal pangantu-antu, inggih wekdal anggen kita ndungkap puncakipun ing Advent sekawan
ingkang winengku ing pangajeng-ajeng magepokan tentrem rahayu ingkang sejati. Kita badhe memuji Gusti kados dene Maria ingkang ngegungaken asmanipun ing saklebeting pambangun turut sinengga katresnan tulus. Mugi Gusti Allah ngresnani kita lan berkahi kita. Mugi panjenenganipun nyunawi kita kanthi wedhananipun. Margi patukotipun mugi bangsa-bangsa ngunjukaken syukur dumateng paduka Duh Allah. Mugi bangsa-bangsa sami ngucap syukur dumateng paduka. mugi suku-suku bangsa sami ingat awet paduka lamun suku-suku bangsa ingkang wonten ing bumi menika. Mugi bangsa-bangsa ngucap syukur konjuk paduka Duh Allah. Mugi bangsa-bangsa sedaya ngucap syukur dumateng paduka. sampun dalaken wah Gusti Allah kita. Gusti Allah berkahi kita. Mugi dumugi ing pancating bumi sami dene ajrih asih dumateng panjenenganipun. Sumangga kita sami surak-surak sesarengan bangsa-bangsa kanthi jumeneng lan ngidungaken KPJ 228 padha sepisan kalih lan 3 ing Bethlehem kang tanah aji. Ibadah Minggu Advent kaping sekawan punika kanthi pengagem. Pitulungan kita ingkang pinangkalipun saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Panjenenganipun kuwas lan babar karsa ing saklebeting kasaenan ingkang ngayomi sedaya titahipun. Haleluya.
Rama kita miwah saking Gusti Yesus Kristus nunggila ing panjenengan sedaya. Sumangga kita sesarengan lumebet wonten ing pratelan pambuka. Pasamuan ingkang kinasih. Minggu Advent ingkang kaping sekawan punika mujudaken minggu pangantu-antu winengku ing dayane tentrem rahayu. Tentrem rahayu ingkang mujudaken idam-idaman, gegadangan saha pangajeng-ajeng tumrap sadaya tiyang. Tentrem rahayu mujudaken pungkasan kababaring rancangan saha karsaning Gusti Allah lumantar putranipun ingkang wiyosipun enggal kita pethokaken. Minangka tiyang pitados, kita tentu sampun mangertosi wiwit kita tepang Injil. Nanging ing gesanging padintenan asring kita tratapan kanthi caranipun Gusti ingkang babar tentrem rahayu ing pagesangan kita. Tansah samekta anggen kita nratap ing pakaryan katresnan panjenenganipun. Sumangga kita ngitung pepucen saking KPJ 231 kados pundi Duh Gusti. Sabdanipun Gusti ingkang sinerat ing Roma gangsal ayat 18 dumugi 19 ingkang mekaten surasipun. Dadine padha kaya panerak siji nekakake pakukuman marang wong kabeh. Mangkono uga tumindak ing kabeneran siji njalari wong kabeh padha kabenerake dadi lan uripe. Dadi padha kaya pambangkange wong siji mau njalari wong kabeh dadi wong dosa. Mangkono uga marga saka pambangun turute wong siji kabeh wong mau banjur padha dadi wong kang bener. Sabdaning Gusti kasebat ngengetaken kita bilih pambangun turut mujudaken prakawis ingkang wigati wonten ing gesanging kapitadosan. Pambangun turut atetales katresnan dumateng Gusti mujudaken kasetyan ing saklebeting kayakinan awit karsaning panjenenganipun ingkang ngener dhateng kasaenan. Kabecikan tumrap diri kita pribadi punapa dene tumrap pepantan ing sak kiwa tengen kita. Kepara tumrap sadaya titah
ewa semanten menawi kita purun jujur ing ngarsanipun Gusti Allah. Asring bab pambangun turut tumrap karsanipun malah kita tebi nalika kawontenan lan pangaribawanipun mboten sami kaliyan pangajeng-ajeng utawi ndatengaken kapitunan tumrap kita. Nanging engeta bilih wonten patuladan ingkang sejati ingkang awit pambangun turutipun Sang Putra ndadosaken manungsa kaleresaken wonten ing Sang Kristus. Sumangga kita naliti gesang saha pratingkah kita ing wekdaning sumangga kita ngraos-ngraosaken pasaman kaaturan wekdal ngunjukaken pangaken dosa sacara pribadi. Sumangga kita lairaken pangaken dosa kita kanthi ngitungaken kapijis kawan dosa gangsal ayat sepindah dumugi kaping 3 aning ngarsaning Gusti. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk dalam berita anugerah. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Kasih, rahmat dan anugerahnya melampaui dosa dan maut. Sebagaimana ditegaskan dalam berita anugerah hari ini yang terambil dalam Ibrani 10 ayat 12 sampai yang ke-14 yang demikian bunyinya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan ini dengan senantiasa berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Wujudkanlah dalam kehidupan iman pribadi kita dan juga kehidupan bersama dalam komunitas yang penuh dengan sejahtera. Jemaat dipersilakan untuk saling mengucapkan salam damai sejahtera, sembari bersalaman dan mengucapkan mengasihi dan menyertai. Kita menyanyikan Ya Yesus Dikau Kurindukan. Kita akan masuk dalam petunjuk hidup baru berdasarkan Lukas 1 ayat 39 sampai yang ke-45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah hatimu. Siapakah aku ini,
sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Kristus, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa supaya Engkau menyertai kami di dalam mendengarkan firman. Berikanlah kami pengertian dan pemahaman yang benar akan kehendak-Mu, sehingga kami mampu menghayatinya di dalam hidup kami sehari-hari, serta kami mampu mengamalkannya dengan setia. Berikanlah kami hati yang tulus, hati yang murni, dan pikiran yang jernih untuk menerima sabda kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-55. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-55. Berapa orang hari ini yang membawa Alkitab? Yang membawa Alkitab HP-nya? Ya, untuk membaca firman Tuhan boleh HP-nya untuk dibuka dulu. Kita akan membaca secara bersama-sama, di mana bacaannya secara bergantian. Saya akan mengawali dengan ayat yang ke-46,
Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-47, saya 48 dan seterusnya sampai ayat ke-55. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, mendengarkan, dan menghayati firman Tuhan di dalam hatinya. Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Sehat nggih? Sehat. Puji Tuhan. Ada yang sedang sakit, lemah, letih, lesu, berbeban berat? Boten. Sukacita semua nggih. Kalau bersukacita silahkan berikan senyuman terbaik dulu untuk kanan dan kiri, yang ada di depannya, di belakangnya. Makasih Bu Endang senyumnya. Ya, itu bersukacita. Karena minggu lalu di Advent ketiga adalah minggu sukacita. Dan hari ini kita sudah masuk minggu Advent yang ke-4. Sudah minggu yang terakhir sebelum kita masuk di dalam Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Tinggal 3 hari lagi. Jadi harus dipelihara sukacita, semangatnya, dan semuanya. Karena kita akan menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kami memulai dan menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan, saya mau bertanya. Siapakah di antara Bapak Ibu dan Saudara yang sudah pernah menerima tugas yang berat, tugas yang besar, dan tugas yang berisiko tinggi? Pernahkah? Tugasnya itu abot ngoten? Sudah pernah? Sampun nggih Pak Dita nggih? Pernah. Bapak Ibu yang lain juga mungkin pernah nggih? Mendapat tugas yang berat, tugas yang besar, tugas dengan risiko yang tinggi. Nah, kalau sudah pernah, coba sekarang diingat-ingat kembali. Saat menerima tugas yang berat dan besar itu, seperti apa perasaan Bapak Ibu dan Saudara? Pripun Pak Gita tadi, Pak Gita? Bangga, Pak Gita dapat tugas yang berat, saya bisa. Itu bangga. Ada yang lain? Mbak Janti mungkin? Kalau mendapat tugas yang berat, perasaannya bagaimana? Bingung, marah mungkin, jengkel mungkin, takut, khawatir, nggih. Bisa juga seperti Pak Gito, mungkin senang, bangga, ya bisa jadi. Respon orang kan berbeda-beda. Nah, kita sudah pernah mendapat tugas berat dan perasaannya kira-kira seperti itu. Nah, dengan perasaan yang tadi,
Kemudian apa yang menjadi respon Bapak Ibu terhadap tugas ini? Apakah Bapak Ibu akan menolak? Mas Dion, kamu harus begini. Menolak, karena tugasnya berat, susah, menolak. Atau bisa jadi mungkin Mas Dion, ya, bilang iya, tapi tidak dilakukan. Kan bisa juga seperti itu. Atau bisa juga melakukan, tapi setengah hati. Leng nglakoni kalih grundel. Dilakoni, iya tugasnya saya kerjakan. Tapi saat mengerjakan sambil marah-marah. Bisa jadi. Atau bisa juga kita ternyata siap dan kita melakukannya dengan sepenuh hati. Tadi kalau mungkin rasanya senang, bangga, oh iya, walaupun berat, walaupun berisiko tinggi, akan saya lakukan dengan sepenuh hati. Itu juga bisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dengan semua pilihan-pilihan yang ada tadi, kita kembali kepada psikologis secara manusia. Yang namanya manusia, mayoritas, kebanyakan, kalau mendapat tugas yang berat, tugas yang susah, itu kebanyakan tidak mau. Leres nggih? Kebanyakan malas nggih? Kalau dikasihnya tugas yang enak, yang seneng, yang happy, suruh healing, nomor 1, berangkat. Siap melakukan. Tapi saat dapatnya tugas yang berat, endo, tidak mau, bermalas-malasan. Itu lumrah, Bapak Ibu Saudara dan saya sama. Mungkin kalau dikasih tugas yang berat itu rasanya enggan, tidak mau melakukan. Nah, saat ini dengan pengantar tadi, kita diingatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa setiap kita sebagai manusia itu pasti punya tugas. Nah, ini yang kita tidak bisa menolak. Kita sebagai manusia pasti punya tugas. Sejak awal dari kitab Kejadian itu sudah disampaikan bahwa manusia diciptakan ke bumi, diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjaga kelestarian bumi, menjaga bumi. Termasuk pada akhirnya adalah menciptakan damai sejahtera di bumi. Lak nggih ngoten nggih. Apakah ada yang merasa jadi manusia ya sudah jadi manusia saja gitu? Tidak ada gitu. Tuhan menciptakan manusianya, tercipta di dunia menjadi manusia yang tidak berguna. Tidak ada. Semua yang diciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan manusia yang paling akhir diberikan mandat atau diberikan tugasnya masing-masing di dunia ini untuk menciptakan damai sejahtera, apapun tugasnya. Oke? Semua itu adalah tugas, semua itu adalah mandat. Ada di antara kita yang mungkin mendapatkan tugas sebagai seorang ibu. Hari ini hari ibu. Ada yang mendapat tugas sebagai ibu. Tugas yang berat, mandat yang berat, mendidik anak, mengelola rumah tangga dan sebagainya. Sebaliknya ada juga yang mendapat mandat atau tugas sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga. Lebih lanjut lagi, ada yang mendapat tugas atau mandat mungkin menjadi seorang dokter. Ada yang mendapat tugas sebagai seorang guru. Ada yang mendapat tugas untuk menjaga keamanan. Ada yang mendapat mandat untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mengelola lahan Tuhan, untuk menjadi makanan, menjadi bahan pokok sebagai seorang petani, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua adalah mandat dan tugas dari Tuhan atas kita. Dan kita hidup di dunia, mandat atau tugasnya tidaklah selalu satu. Pasti banyak. Kita hidup dari usia berapapun Tuhan menghendaki itu, kita punya tugas mulai dari anak kecil, mulai tumbuh remaja, pemuda, dewasa, lansia sekalipun semuanya punya tugas. Dan tugas kita di dunia itu double-double. Peran dalam keluarga tadi, dalam pekerjaan, dalam sosial, dalam sebagainya. Itu semua tugas dan mandat.
Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya, bagaimana kita di dalam menerima mandat dan tugas dari Tuhan. Bacaan kita hari ini kita akan belajar dari Maria. Jadi Advent yang keempat kita belajar dari Maria. Saya ingin bertanya, kira-kira mandat dan tugas Tuhan kepada Maria itu berat atau mboten? Berat atau mboten? Berat. Yang lebih keras, berat atau mboten Maria? Berat nggih? Bayangkan Maria, seseorang yang waktu itu masih sangat muda sebetulnya, tiba-tiba disuruh, diperintah oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus sang juru selamat. Maria itu manusia biasa, tiba-tiba disuruh untuk mengandung bayi Yesus. Tugas berat apa mboten itu? Berat nggih? Berat, besar, berisiko tinggi dan seterusnya. Maria, nggih Bu Yayu. Kalau tiba-tiba Bu Yayu, bayangkan aja Bu Yayu, bangun tidur pagi hari, Tuhan Yesus datang Bu Yayu, cahaya atau apalah digambarkan, datang ke Bu Yayu, hei engkau Sri Rahayu Ningsih, kamu akan mengandung bayi dari Roh Kudus. Jenengan takut apa mboten? Takut nggih? Pasti akan takut. Tugasnya berat, disuruh mengandung. Pak Panto mawon lah bingung tiba-tiba Bu Yayu mengandung. Kan begitu. Tiba-tiba suruh mengandung. Dan waktu itu kita tarik kepada Maria. Maria itu juga disuruh mengandung, tapi dalam posisi juga belum bersuami. Lah niku lak nggih repot. Ya. Kita selama ini mengetahui kan Maria dan Yusuf. Tetapi saat nubuat itu, saat tugas mandat itu diberikan oleh Allah, Roh Kudus untuk Maria mengandung bayi Yesus, itu Maria dan Yusuf belumlah menikah, Bapak Ibu dan Saudara. Bayangkan resiko tugas dari Maria. Seorang masih muda, belum bersuami, tiba-tiba ia hamil berbadan dua. Yang dimana tradisi saat itu bahkan Maria bisa saja sampai dihukum mati, dirajam batu karena hamil di luar pernikahan. Statusnya masih bertunangan saat itu dengan Yusuf. Dan memang kita tahu dari kisah Alkitab, belum pernah Maria dan Yusuf berhubungan dan seterusnya, tapi hamil. Nah, ini tugas yang berat. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ternyata kalau tadi kita belajar manusia biasa seperti kita dikasih tugas berat itu sering-seringnya adalah menolak, Maria justru menerima mandat dan tugas dari Allah. Ia mengandung dari Roh Kudus, ia mengandung bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat manusia. Oke, kisah selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara mungkin banyak yang sudah mengetahuinya. Tadi di dalam petunjuk hidup baru juga sudah ada kisah di mana setelah Maria mengandung, ia mengunjungi Elisabet. Elisabet tadi memuji bahwa Maria adalah perempuan yang diberkati di antara wanita. Bahkan bayinya Elisabet yang nantinya kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis ini melonjak kegirangan karena Maria. Itu artinya memang kuasa yang diberikan Allah kepada Maria sangat besar. Ia adalah bayi, ia adalah mengandung bayi Yesus, bayi juru selamat. Nah, di dalam pujian Elisabet tadi kepada Maria sebagai perempuan yang diberkati, maka muncullah Lukas pasal 1 ayat 46 dan seterusnya yang kita baca dengan judul Nyanyian Pujian Maria. Disitulah Maria memuji Tuhan. Monggo nanti sampai rumah Bapak Ibu Saudara bisa membaca lagi lebih detail. Cukup ayat 46 sampai 55 di dalam Advent keempat ini. Itu isinya adalah nyanyian Maria kepada Tuhan, kepada Allah.
46 sampai ayat 49 Maria memuji Allah. Karena Allah memperhatikan orang-orang seperti Maria, memperhatikan keberadaan diri Maria. Maria hanyalah seorang hamba, tetapi seorang hamba yang biasa saja ini diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengandung bayi Yesus. Ayat yang selanjutnya 49 sampai 53, Maria juga memuji Allah karena kekudusan, rahmat dan kuasanya ditujukan pada semua orang yang takut akan Dia. Dan Tuhan tidak pernah pilih-pilih di ayat yang selanjutnya tadi. Bahkan mungkin orang yang miskin akan ditinggikan, orang yang merasa tinggi akan direndahkan. Begitu ya firman Tuhan tadi. Itu mulai dari ayatnya yang ke-49 sampai 53. Dan kita masuk di bagian terakhir, ayat-ayat yang ke-53, 54, 55. Di situ digambarkan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang senantiasa menjaga janjinya kepada manusia. Di ayat tersebut, ya, menjaga perjanjiannya dengan umatnya. Itu ayat 54 sampai 55. Nah, disinilah Maria patut untuk kita jadikan sebagai role model, sebagai contoh. Dia sadar mendapat tugas dan mandat yang besar, tetapi Maria menerima dengan tulus dan ikhlas. Di samping itu Maria pun meyakini bahwa Allah memperhatikan hambanya yang takut akan Dia. Allah tidak mengabaikannya, Allah tidak pernah meninggalkannya, dan Maria yakin bahwa Allah itu setia. Nah, karena kesadaran penuh dari Maria ini, maka Maria siap, bersedia, mau untuk mengandung bayi Yesus Sang Juru Selamat. Itu dengan kesadaran penuh Maria, bukan dalam godaan yang lain atau Maria dalam kuasa yang lain, tidak. Tapi itu murni karena Maria sadar akan kuasa Tuhan. Sehingga meskipun berat, meskipun godaannya besar, meskipun tantangannya luar biasa, meskipun akan dicap sebagai orang yang buruk, tidak bersuami, keluarganya akan dikucilkan misalnya, dan seterusnya, Maria siap dan bersedia menerima tugas yang berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di dunia dengan mandat dan tugas dari Allah. Apapun itu tadi, macam-macam, banyak hal. Mari, dengan mandat dan tugas dari Allah, dari Tuhan itu atas kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Kita refleksikan di dalam hati kita pribadi lepas pribadi, bahwa sampai dengan fase saat ini, usia kita saat ini, kita mungkin sudah melalui beraneka macam ragam tugas dan mandat. Terkadang kita mendapat tugas dan mandat yang enak, yang ringan, yang mudah, yang menyenangkan. Tetapi akan ada fase kehidupan kita, entah sudah pernah atau akan terjadi, adalah satu mandat dan tugas yang berat, besar, dan berisiko tinggi. Mari kita meneladan Maria. Marilah kita ikhlas dalam menerima setiap mandat dan tugas. Bahkan lebih lagi seperti Maria, ia siap, ia bersedia, ia masih memuliakan Tuhan. Maria tidak hanya bersedia, tapi ia melakukan dengan sepenuh hati. Dan di sela-sela kepenuhan hatinya itu, Maria memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, memuliakan Allah. Itu yang bisa kita teladan dari Maria. Mari kita meyakini, mari kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa peduli pada kita. Di saat Allah memberikan mandat dan tugas kepada kita semua, Allah yakin dan percaya, meskipun itu berat dan besar, tapi umatnya, anak-anaknya pasti mampu melakukannya, karena tugas dan mandat itu berasal dari Allah sendiri. Inilah yang dapat kita teladani di dalam Minggu Advent yang keempat. Persiapkan hati kita,
tetap teguh kepada Tuhan, Ia akan lahir. Kita akan menyambut Natal Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tolonglah kami dan berikanlah kami kekuatan untuk menghidupi kebenaran, dan kami bisa menjadi pengikut-Mu yang setia. Di saat apapun, di fase hidup seperti apapun, dan dikala kami mendapat tugas mandat apapun, ringan maupun berat, kecil maupun besar, berisiko rendah maupun berisiko tinggi, kami tahu bahwa itu adalah mandat kami di dunia. Dan saat ini kami sadar, kami percaya bahwa kami akan mampu melakukannya. Karena mandat tugas ini semua kami lakukan tanpa Tuhan meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Ajarkanlah kami untuk senantiasa melakukan tugas dan mandat-Mu di dunia ini dengan penuh sukacita, dan kami tidak pernah lupa untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat yang merayakan kepedulian Allah pada manusia di sepanjang masa dan segala tempat, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali janji baptisan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bikira Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah yang pengasih,
kami berdoa untuk Indonesia, negara kami, agar menjadi bangsa yang beriman, adil, dan sejahtera. Tolonglah para pemimpin kami, para pengambil kebijakan, untuk dapat menyusun program-program serta membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Berikanlah bangsa dan negara kami kesatuan dan keharmonisan, ya Tuhan. Tuhan Allah yang pengasih, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, untuk semua orang yang membutuhkan, yang sakit, yang terluka, yang membutuhkan pertolongan. Kiranya mereka semua boleh merasakan kasih, penghiburan, penyertaan, dan pemulihan daripada-Mu saja, Tuhan. Berikanlah kami semua kasih dan kepedulian akan sesama. Tuhan Allah yang pengasih, kami berdoa untuk Minggu Advent yang keempat ini. Biarlah kami semua dapat mempersiapkan hati kami dengan baik untuk menyambut kelahiran-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi lebih dekat dengan-Mu. Berikanlah kami pengharapan dan kekuatan, ya Tuhan. Tuhan Allah yang pengasih, kami berdoa menjelang Natal ini, agar kami dapat merasakan kasih-Mu yang tak terhingga. Sertailah panitia, sertailah majelis yang mempersiapkan segala sesuatunya, agar yang mereka rancang dan mereka lakukan dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja, sehingga berkat-Mu melimpah bagi segenap jemaat-Mu di Bendosari ini, ya Tuhan. Kami semua pada akhirnya mampu untuk menjadi pembawa terang dan kasih. Berikanlah kami kekuatan untuk menyebarkan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah yang pengasih, demikianlah doa-doa syafaat ini boleh untuk kami haturkan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar seruan kami, dan Tuhan akan mewujudkan hal-hal yang terbaik bagi kami semua, bagi segenap umat manusia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Di dalam sukacita, mari kita mengucap syukur pada seluruh rancangan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, melalui persembahan yang telah kita siapkan dan kita haturkan di dalam mezbah syukur. Ungkapan syukur ini kita landasi oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 52 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sambil kantong diedarkan, kita pujikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa dalam persembahan. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas ceritaan yang kami yang Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kiranya Engkau selalu memberkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka yang belum sempat hadir pada hari ini. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih atas segala rezeki dan kasih-Mu yang nyata atas kehidupan kami. Dan kami berikan terlebih atas sebagai berkat tersebut dalam hidup bersama. Sertailah kami semua, sertailah gereja kami, sertailah setiap program kegiatannya, agar berdampak positif bagi banyak orang, berperan mewartakan nama-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan tutup dengan nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Pada kesempatan yang baik di pagi hari ini, kita juga diperkenankan oleh Tuhan untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, memasuki meja perjamuan kudus yang akan kita terima pada hari Rabu nanti, 25 Desember 2024. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjamuan kudus adalah satu sakramen yang suci. Oleh karena itu, siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah orang yang dengan sungguh hati memiliki niat untuk melaksanakan kehendak Allah, mendengarkan firman Allah, dan berusaha mewujudkan panggilan Allah. Seperti di dalam firman-Nya, Yoel 2 ayat 12-13. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya nantinya di dalam kita makan dan minum perjamuan Tuhan, betul-betul perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat dan penghiburan. Mari, di dalam 3 hari ke depan, kita masih diberikan waktu untuk menguji diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah kita sudah layak untuk mengikuti perjamuan kudus? Sekali lagi, kata kuncinya, perjamuan kudus adalah satu sakramen yang suci. Sehingga saat kita masuk di dalam perjamuan kudus dan kita ingin perjamuan kudus ini betul-betul menjadi berkat, maka kita juga harus menyiapkan hati kita dengan sungguh. Ada 3 hal yang silahkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri kita renungkan di dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama, kita uji diri kita dengan kita merenungkan dosa-dosa kita, dan tentu saja dengan menyesali dosa-dosa itu. Kita semua adalah orang yang pasti penuh dosa, tidak mungkin tidak berdosa. Tetapi ujian bagi diri kita yang pertama, apakah kita sadar bahwa kita berdosa, dan apakah kita betul-betul menyesalinya. Ujian bagi diri kita yang kedua, mari kita uji hati kita. Apakah kita sudah percaya bahwa semua dosa-dosa kita diampuni oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus di atas kayu salib? Atau jangan-jangan selama ini kita meyakini dosa kita hilang begitu saja? Atau kita meyakini dosa kita hilang oleh kuasa-kuasa yang lain? Atau kita betul-betul mengimani bahwa dosa kita, dosa manusia, ditebus dengan darah Kristus di atas kayu salib? Ini yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, kita perlu untuk menguji hati kita. Apakah ada kesungguhan hati untuk mengucap syukur pada Allah? Ini yang ketiga. Apakah ada di dalam hati kita rasa betul-betul ingin bersyukur kepada Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini kita kurang menyadari berkat-berkat nikmat Tuhan yang ada atas kita? Kesungguhan hati kita untuk bersyukur. Wujud syukur ada begitu banyak atas kasih Tuhan. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita tidak lupa berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum beraktivitas. Dengan kita datang ke gereja lebih awal, dan banyak hal.
itu sudah menjadi salah satu wujud syukur kita atas kasih Tuhan. Apakah kita juga sudah mengimaninya dengan sungguh? Mari kita renungkan 3 hal ini. Mari kita menguji diri kita dengan 3 pertanyaan ini. Jika kita telah menguji diri kita dan kita mendapati diri kita masih keras hati, masih belum mau bertobat, dan merasa hidupnya masih menjadi batu sandungan, maka disarankan untuk jangan mengikuti perjamuan kudus, karena bisa mendatangkan hukuman, tidak menjadi berkat. Namun, jika kita telah menguji diri kita, dan kita mendapati ada kesungguhan hati untuk percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena intinya, kesimpulannya adalah kita semua yang mengikuti perjamuan kudus bukan berarti orang-orang yang tanpa dosa, melainkan orang yang ikut perjamuan kudus adalah orang-orang yang memohon kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sangat menyesal akan dosanya, meminta pengampunan dosa, dan meminta pertolongan Tuhan untuk mampu melakukan hukum Allah dan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. 2 hal ini yang akan menjadi jawaban atas pertanyaan dan ujian kita tadi. Jika kita merasa belum layak, jangan mengikuti perjamuan kudus. Namun jika kita merasa diri kita betul-betul berdosa, tapi kita betul-betul mengaku dosa itu dan memohon ampunan Tuhan, kita pasti akan layak untuk ikut di dalam meja perjamuan Tuhan. Maka dari itu, untuk mengakhiri persiapan perjamuan kudus pada pagi hari ini, ada 3 pertanyaan. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menjawab dengan siap dan bersedia apabila memang meyakininya di dalam hati masing-masing. Saya akan bertanya demikian. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara siap dan bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus dengan layak dan sungguh? Yang terakhir, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara siap dan bersedia memberitahukan kabar perjamuan kudus ini kepada sesama kita? Jikalau memang demikian, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita siapkan betul-betul waktu 3 hari ini untuk menyambut perjamuan kudus Tuhan. Kita akan masuk di dalam sakramen suci itu, dan di momen yang sangat luar biasa di saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan atas segala karunia, berkat anugerah damai sejahtera dari-Mu yang Kau limpahkan atas kami di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi di hari Sabat-Mu ini, Engkau telah menyertai ibadah dari awal sampai saat ini mendekati akhir. Saat ini Tuhan, kami secara khusus mempersiapkan diri kami dalam menyambut perjamuan kudus-Mu. Tuhan, kami secara sadar, kami meyakini bahwa kami semua adalah pribadi yang tidak layak. Kami semua adalah pribadi yang penuh dosa. Kami semua adalah pribadi yang masih sering melanggar ketetapan. Kami semua adalah pribadi-pribadi yang masih sering jauh dari perintah dan firman-Mu. Tetapi Tuhan, di dalam masa persiapan ini, kami boleh Engkau sadarkan bahwa orang-orang yang masuk di dalam perjamuan kudus bersama dengan Engkau bukanlah orang yang tanpa celah, bukanlah orang yang tanpa dosa, melainkan kami Engkau berikan waktu untuk menyesali setiap dosa-dosa kami. Ajarkanlah kami Tuhan, di dalam hidup kami selepas kami keluar nanti dari rumah-Mu ini,
kami kembali dalam hidup kami sehari-hari, di dalam aktivitas kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan kami senantiasa mengingat di dalam hati kami bahwa kami masih penuh dosa, dan kami mencoba berusaha tidak berbuat dosa lagi. Kami menyesali akan setiap dosa-dosa itu, dan dengan sangat bersungguh-sungguh hati, dengan kerendahan hati, kami memohon ampunan daripadamu saja Tuhan, sehingga kami Engkau perkenankan, Engkau layakkan ikut di dalam perjamuan kudus nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga sertai kami senantiasa di dalam kesehatan kami, di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh untuk merayakan hari Natal-Mu yang akan kami sambut di hari Rabu nanti. Sertailah kami semua secara pribadi maupun bersama keluarga, bersama sanak saudara, bersama jemaat-Mu di tempat ini, GKJTU Jemaat Bendosari, sehingga kami merayakan Natal dengan baik, kami menutup tahun dengan baik, dan kami akan menyongsong 2025 dengan menjadi pribadi yang lebih berkenan lagi kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami haturkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita memasuki pengutusan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu berkarya untuk mengarahkan hidup saudara menuju kebaikan dan damai sejahtera. Maka arahkanlah hatimu kepadanya. Jadilah saksi bagi Kristus dengan menyatakan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Terpujilah Tuhan Allah kita. Lanjutkanlah kehidupan saudara dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan wujudkanlah kepedulian Allah bagi seluruh ciptaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Putri Sion, nyanyilah. Yerusalem.
Hari teka ya? Belum. Aman? Bungkus nih. Diundang Mbak Jum nih. Pak Kris dan Pak Yo. Pak Apanya? belum tak tutup ini. Oh iya, nanti di sana di dalam kandang aja. Ya, sudah macam aja. Ya. Iya, terima kasih. Kalau tahu datang kan persembahan ujian dulu nanti Ditutup dulu, Mas. di kandang sini. Iya, di situ, di kursi. Oke. Ini saya belum penutupan loh di belakang. Iya, iya, iya. Kita selesaikan dengan cepat. Iya, iya, cepat. Oke, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mohon maaf ini akan kami menyampaikan nota terlebih dahulu dari kandang bunga yang kita gunakan untuk persiapan Natal. Iya, yuk. Informasi untuk Bapak Ibu dan saudara semua yang dan yang menyaksikan video ini, kami akan melaksanakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember 2024 pada Rabu
dilayani oleh Pendeta Juliana Wangse dan Majelis Jemaat. Dalam ibadah ini juga akan dilangsungkan perjamuan kudus, sehingga kami mengundang segenap warga jemaat untuk bisa hadir. Kemudian warta yang berikutnya di tanggal 29 Desember 2024 hari Minggu pukul 5 sore akan dilaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Pada pukul 5 sore tadi dipimpin oleh Bapak